Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat kan? Nah, berjumpa dengan pada pembelajaran bertema, di mana tema kita adalah selalu berhemat energi, dan subtemanya adalah sumber energi. Anak-anak, hari ini kita akan membahas beberapa sumber daya alam yang kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Pada pembelajaran pertama kemarin memang sudah membahas mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah contoh air, matahari, hewan, tumbuhan, dan tanah. Itu kenapa bisa diperbaharui? Karena bisa dikelola terus. Nah, sedangkan yang tidak dapat diperbaharui contohnya emas, dan emas, logam, bahan bakar minyak, ya, itu termasuk contoh benda yang ada di sekitar kita yang tidak dapat diperbaharui. Jadi jangan salah ya anak-anak ya. Kemarin dari tugasnya masih banyak yang salah. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana apa kewajiban kita dan hak kita dalam mengelola atau menggunakan sumber daya alam. Nah, anak-anak pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang dapat kita terima atau segala sesuatu yang kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Kewajiban kita itu, hak kita itu bermacam-macam ya nak ya, baik di rumah maupun di sekolah atau di lingkungan sekitar kita. Salah satunya hakmu di sekolah, contoh ya, adalah mendapat perhatian, cinta kasih sayang dari guru. Yang kedua, mendapat nilai setelah melakukan tugas atau ulangan. Yang ketiga memakai atau menggunakan segala sesuatu peralatan atau fasilitas yang ada di sekolah. Dan yang keempat adalah menyayangi seluruh teman dan guru. Nah, itu merupakan hak. Apa kewajibanmu di sekolah, anak-anak? Kewajibanmu di sekolah yang pertama adalah mentaati dan melaksanakan segala perintah ataupun nasihat dari guru. Nah, yang kedua adalah menjaga kebersihan. Yang ketiga adalah menjaga ketertiban dan kedisiplinan. Nah, itu di sekolah. Kalau di rumah apa kewajibanmu anak-anak? Kewajibanmu yang pertama adalah mendapat atau melakukan nasihat ataupun perintah dari orang tua. Yang kedua adalah menyayangi adik-adikmu, saudaramu atau anggota keluarga, mulai dari ayah, mama, bapak, ayah, mama, adik, abang, kakak ya. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga kebersihan di rumah. Ya, itu merupakan kewajibanmu di rumah. Apa hakmu di rumah anak-anak? Hakmu di rumah yang pertama adalah mendapat kasih sayang dari orang tua, dari saudara-saudaramu, dari keluarga. Yang kedua adalah hakmu mendapat pendidikan. Nah, makanya orang tua menyekolahkanmu, memintamu untuk belajar dengan baik supaya hakmu kau terima. Nah, setelah itu adalah mendapat makanan yang bergizi. Ya, makanya kamu selalu disuruh makan sayur, makan ikan, dan segala macam makanan yang bergizi yang disediakan oleh orang tuamu. Yang keempat adalah mendapat perlindungan, di mana jika kamu mengalami sesuatu, orang tuamu selalu ada mendampingimu. Setelah itu hak bermain. Kamu wajib ada hakmu bermain anak-anak. Tapi jangan bermain terus. Bermain itu ada waktunya. Nah, di sela-sela kegiatan harianmu ada waktu bermain yang diberikan oleh orang tuamu kepadamu. Nah, itu beberapa kewajiban dan hakmu di rumah dan di sekolah. Nah, hari ini kita mau membahas mengenai hak dan kewajiban kita terhadap energi, bahkan sumber daya alam yang kita pakai atau ada di sekitar kita.
contoh hak kita terhadap air atau listrik. Hak kita adalah menggunakannya dengan nyaman atau dapat menggunakannya secukup yang kita perlukan. Nah, sedangkan kewajiban kita adalah menggunakannya dengan bijaksana, artinya tidak boros, tidak membuang-buang. Contohnya tidak memboroskan adalah ketika air bak kita sudah penuh, kerannya harus kita matikan. Atau mungkin kewajiban kita terhadap listrik anak-anak, ketika lampu atau barang elektronik yang kita pakai, yang ada di rumah kita tidak kita gunakan atau tidak kita butuhkan, dimatikan anak-anak, matikan barang elektronik yang tidak kita butuhkan. Nah, anak-anak, itu mengenai kewajiban dan hak. Kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud tempo. Tempo pada lagu, ya, artinya adalah cepat lambatnya lagu itu dinyanyikan. Nah, tempo dalam garis besarnya ada 3 bagian, yaitu tempo lambat, sedang, dan cepat. Nah, namun ketiga ini masih terbagi-bagi lagi anak-anak. Nah, sekarang mengenai birama. Apa yang dimaksud dengan birama anak-anak? Birama adalah jumlah ketukan pada bagian lagu, ya, 2/4, 3/4, 1/4, atau 4/4. Nah, anak-anak, apa yang maksud nada dasar? Nada dasar adalah nada pertama yang dijadikan sebagai dasar untuk menentukan susunan nada pada tangga nada. Ulang ya, nada dasar adalah nada pertama yang dijadikan sebagai dasar dalam menyusun nada pada tangga nada. Nah, itu anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak, tugasmu adalah kamu mengerjakan halaman 8 itu mengenai tempo dan nada dari lagu Serumpun Padi. Kemudian di halaman 9 kamu menuliskan beberapa fungsi air dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, seperti yang sudah kita pelajari kemarin, dan tadi sudah menjelaskan bahwasanya air itu berguna untuk semua orang dan hewan, bahkan juga tumbuhan. Nah, anak-anak, setelah itu kamu akan menuliskan hak dan kewajibanmu sesuai gambar yang ada di halaman 10, dan di halaman 11 itu adalah menuliskan sikap-sikap yang perlu dilakukan si Aris dalam situasi ataupun permasalahan yang dihadapi sesuai dengan pertanyaan. Silahkan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Oke, selamat belajar anak-anak. Semoga dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Semoga tetap semangat belajar dan Tuhan Yesus memberkati.